Oke, coba gua tanya nih, lu punya monitor di rumah, ya mungkin 24 ataupun 27 inch atau kalau lu tajir 32 inch curve gitu ya. Sekarang lu bayangin nih, lu bisa bawa monitor 171 inci segede layar bioskop, mikro lah ya, dalam tas lu. Bobotnya itu cuma 87 gram aja. Colok ke HP langsung nyala. Ya sebenarnya caranya cuma lu pakai Xreal One Pro aja. Dan setelah gua pakai hampir 2 minggu, gua bakal kasih tahu apakah ini worth it atau enggak nih. Jadi gini, Xreal One Pro ini datang dalam hard case kecil ya, kayak case kacamata premium lah. Di dalamnya ada kacamatanya sendiri, kabel USB-C, braided ya, L-shape juga konektornya, sama 3 pasang nosepad ya SML punya, dan frame-nya ya buat prescription lens dan juga microfiber cloth. Impresi awal gue ngerasa tuh ya ini lebih ringan lah daripada gue pakai VR. Serius aja nih, soalnya ini cuma 87 gram, memang masih lebih berat daripada kacamata biasa. Cuma wajar karena ini nggak cuma kacamata aja yang pakai tangkai ya dan juga kaca doang, tapi ada komponen elektronik di dalamnya. Tapi langsung satu hal yang langsung keganggu sama gua, yaitu bagian kabelnya. Ya ini kacamata pakai kabel dan selalu ya nggak ada wireless mode-nya. Kabel itu nyambung dari tangan kaki kirinya ngegantung di belakang telinga kita terus ke device lo. Bayangin lo lagi di pesawat, di kereta atau di cafe ada kabel ngegantung dari muka lo gitu. Ya nanti kita bakal bahas lah untuk experience-nya. Cuma secara body design-nya ya Xreal One Pro ini ya kelihatan kayak kacamata hitam yang memang agak canggih, frame-nya pun ya glossy black dan dua lensa tinted yang bisa diatur kegelapannya. Dan ini namanya electrochromic dimming, ada 3 level, transparan, agak gelap, sama full gelap ya. Jadi ketika lu pakai lu bisa atur masih mau lihat sekitar pun ataupun fokus ke isi Xreal pun juga bisa. Nah ini fitur yang sebenarnya underrated ya. Karena apa? Ya karena lu nggak perlu tambahan lapisan lagi kayak kacamata lainnya. Mau gelap ya biar lebih imersif ya tinggal long press tombol aja bisa. Mau tembus pandang biar lihat sekitar ya tinggal klik lagi. Terus build quality-nya, jujur aja ini decent ya. Frame-nya polikarbonat, hinge-nya metal, spring loaded juga. Jadi ada flex-nya nyaman juga lah di kepala lu, nggak kerasa mencengkram gitu di atas kepala. Experience pakainya sih ya sebenarnya yang bikin capek itu bukan karena nempelin kacamatanya di kepala ya, tapi fokusnya aja yang berubah bikin otot-otot sekitar mata lu tuh kayak lagi nge-gym aja gitu. Speakernya ada di kanan kiri, facingnya ke arah telinga lu, ini ditune sama Bose juga, suaranya sih oke lah, clean, dialognya jelas. Sayangnya ya untuk bassnya aja sih yang kurang kerasa, malah kayak nggak ada sama sekali. Mungkin karena drivernya tipis juga dan ini nggak langsung nempel kayak ke telinga kita kayak TWS gitu. Bahkan masih kerasa sound leakage juga ketika lu di set ke maksimum suaranya. Cuma untungnya suaranya ini samar. Jadi kedengaran orang sekitar aja tuh tapi kurang jelas lah apa yang lagi didengar. So lu nonton di bus, di pesawat atau di samping orang aja ya sebenarnya orang bakal denger juga sebenarnya ya. Oh satu lagi ya, untuk yang biasa pakai kacamata ini pun nggak ada settingan untuk aku atur minusnya. Tapi memang dikasih frame buat prescription lensnya. Yang gua kurang tahu sih ini contoh cetakan atau ya memang bisa lu bawa-bawa ke toko kacamata buat jadiin ini sesuai sama kondisi mata lu. Atau kalau nggak mau nyaman dikit juga lu bisa pakai kacamata lagi kayak lagi nonton bioskop 3D gitu. Nah sekarang kita bahas nih spek dalamnya. Xreal One Pro ini pakai 0,55 inch micro OLED ya proyektor di sini, yang mana lebih kecil 40% dari versi sebelumnya tapi lebih lebar FOV-nya ya lebih luas lagi lah. Ini yang desain ya keren lah, nggak kebayang bisa kayak begini teknologinya. VR gua nggak tahu kerjanya kayak gimana, tapi kan karena gua bayangin itu kacamata yang gede itu ya bisa kasih visualisasi yang luas kan, dan ini cuma sekedar kacamata aja loh. Spesifikasi ya punya resolusi 1080 per mata ya dengan total FOV-nya di 57 derajat dan ini terlebar di kelas display glasses ya. Brightness-nya 700 nits, refresh rate 120 Hz dan virtual screen size bisa di 147 inch ya. Dan bisa di-adjust lagi sampai 171, bahkan di mode ultrawide-nya bisa mencapai di 310 inch. Sedangkan untuk panelnya itu ya micro OLED Sony. Nah, 57 derajat FOV itu apa artinya nih? Artinya layar virtualnya ini bisa ngisi sebagian layar ya sebagian besar pandangan mata lo. Nggak kayak nonton di TV yang cuma sepetak di tengah ruangan. Ini kayak lo duduk di teater aja gitu dan ini udah 1080p gitu. Tapi kan 4K lebih bagus bang. Ya secara teori memang, tapi pas gue coba dengan FOV segede ini 1080p itu masih nggak kelihatan pixelnya kecuali lu bener-bener nyari. Teksnya masih readable, gue pakai buat baca tulisan juga aman, dan 120 Hz ya yang namanya smooth scrolling, smooth animation enak aja lah matanya. Apalagi buat gaming, cuma balik lagi smooth atau enggaknya tergantung device yang lu pakai. Oke, sekarang ke alasan kenapa pakai si Xreal One Pro ini ya menarik juga nih, yaitu Xreal One Pro ini ada chip built-in Xreal X1 ya, yang mana fungsinya ini buat ngolah spatial tracking tanpa perlu
perlu alat tambahan. Jadi semuanya ada di dalam kacamata ini, nggak perlu ada apa-apa lagi. Latensinya ya 3 milisecond MTP lah. Artinya layar virtual langsung ikutin gerakan kepala lo tanpa delay, tanpa stutter juga. Dan di dalamnya ada beberapa mode-mode yang ada seperti kayak follow mode nih. Layarnya ngikutin muka lo noleh ke kiri, layarnya ikut, ke kanan dia ngikut. Ini mode default yang paling natural juga, kayak monitor yang nempel di muka lo. Terus ada anchor mode ya, ini layar dikunci di satu posisi di ruangan. Jadi misalnya lu pasang ini di depan tembok dan lu nengok ke kiri, ya layarnya tetap di situ. Kayak beneran ada monitor aja gitu. Terus ada ultra wide mode ya. Ini ngubah layar jadi ultra wide, resolusi 32:9 ya, terus juga virtualnya sampai 310 inci. Buat productivity lu bisa nih lihat 3 sampai 4 window sekaligus dengan leluasa. Terus juga ada side view mode, layarnya mengecil pindah ke pojok atas kanan kiri. Layar ada 3D mode. Ya, ini kacamata support SBS 3D ya. Jadi tinggal cari aja video 3D yang set by set, otomatis tinggal nonton aja. Semua mode ini bisa diakses lewat shortcut button di kacamatanya. Nggak perlu app, nggak perlu setup ribet, double klik X button ya udah selesai gitu. Sayangnya ya semuanya agak sulit buat gua rekam karena pada dasarnya ini cuma alat seperti monitor aja, bukan full PC di dalamnya. So kalau gua mau demoin ada alatnya, nanti gua bahas ya. Jadinya juga Xreal One Pro ini bukan device standalone ya. Ini tuh monitor di muka lo aja. Harus colok ke device lain yang ngirim sinyal video via USB-C DisplayPort. Dengan kata lain, nggak semua device bisa langsung nyolok ya. Di Android device ya pakai USB-C 3.1 bisa output ya langsung ya. Kebanyakan flagship Android bisa lah, cek aja HP lu. Terus iPhone bisa, tapi versi 15 ke atas. Karena ini keterbatasannya di portnya aja. Lagi-lagi 3.1 juga. Laptop Windows ataupun Mac ya, ini semua laptop modern yang udah ada USB-C DP, outputnya support langsung. MacBook Pro Air ya, Asus, Acer, selama ada USB-C yang support video output, langsung jalan. Nah, ini juga nih yang menarik, yaitu connect ke Steam Deck dan juga ROG Ally, langsung colok tuh aman aja. Ini bener-bener kombinasi tepat sebenarnya. Cuma gue udah gak ada device handheldnya lagi ya, jadi sayang banget nggak bisa nyobain. Ke device lainnya pun juga bisa kayak konsol, tapi ada catatan juga kayak Nintendo Switch perlu Xreal Hub, PS5 ataupun Xbox perlu HDMI adapter sama Xreal Hub juga buat powernya. Terus PC dengan HDMI port, nah ini sebenarnya agak tricky juga, nggak semua GPU discrete ngasih port USB-C langsung, mesti ada konverternya dulu. So basically ini bisa di-connect hampir ke semua device yang bisa lu sesuaiin sama cara pakai lu juga. Sebenarnya Xreal ini pun juga ada HP khusus ya buat gunain Xreal-nya, yaitu yang gue pegang ini, yaitu Beam Pro ya. Ini gue pinjam sama Alvin Sound 6 ya. Dan ini HP unik sih. Ada 2 port langsung buat satu charger, yang satu buat ke Xreal-nya. Lalu ketika lu hubungkan ini ke Xreal One Pro, bedanya lagi lu bakal dikasih UI khusus untuk lu gunain Xreal Pro. Kayak pakai HP Android biasa, cuma tampilannya dibikin lebih imersif aja lah UI-nya. Dan cuma pakai alat ini aja gue bisa rekam layar Xreal-nya. Jadi yang dari tadi lu lihat, selain dari video Xreal-nya langsung, ya rekaman itu gue buat dari pakai HP ini. Kalau lo mau gunakan device lain ya itu hasilnya ya mirroring aja lah, kayak pakai monitor pada umumnya. So ini cocok buat siapa kira-kira? Oke, gue udah pakai ini buat 3 use case ya. Yang pertama buat nonton Netflix, YouTube gitu ya, film layar lebar 171 inci sambil tiduran. Ini bener asik banget. Ini pengalaman yang asik banget ya, beda banget dengan banyak mode yang lu bisa coba. Layar standar ataupun digedein kayak nonton bioskop, ini bisa. Sambil tiduran juga masih aman ya, udahlah udah paling aman karena lu tinggal nonton aja. Terus gaming ya, lagi-lagi buat dapetin imersivitas layar yang lebih bagus, Xreal ini jadi opsi tambahan buat lo lah. Udah sih tinggal colok aja ke PC atau laptop, asik lah. Kalau produktivitas ini sih bisa kepake juga, cuma karena lu tetap harus fokus, mungkin gua rasa lu akan cepet ngerasa capek karena mata lu tuh diuji ya, buat tetap bisa kuat selagi ngeliat layar yang lebih deket gitu. Buat gua sih cocok, tapi nggak cocok buat di waktu yang lama aja. Cepet pegel mata gua kalau sambil kerja. By the way, kacamata ini pun nggak punya baterai, semua powernya ditarik dari device yang dicolok. Apakah akan bikin boros device lu? Ya tentu saja, namanya juga powering kacamata kan. Jadi mungkin kalau lu pakai HP ataupun device handheld itu bakal kerasa aja lebih boros daripada biasanya. Dan klaimnya Xreal pun untuk One Pro ini makan power sekitar 2,5 sampai 4 watt lah. Nggak gede, tapi kalau terus-terusan kan kerasa juga. So worth it atau enggak? Ya beberapa hal yang lu perlu consider ketika pakai Xreal ini. Pertama, ini bukan wireless ya, jadi lu harus pakai kabel. Emang enak jadi minim latensi
kondisi, tapi masalah akan hadir ketika ya jarak kabel yang dikasih ini kurang panjang dan lu perlu kabel yang setipe yang lebih panjang lagi. Kondisi ini mungkin bisa ketemu kalau lu lagi pakai PC ya, karena routingnya jadi agak repot lagi. Terus untuk lu yang matanya minus, mungkin lu perlu buat lensa tambahan lagi untuk ini. Untungnya Xreal udah kasih contoh, jadi mungkin lu bisa bawa aksesorisnya ke toko kacamata untuk dibuatin yang cocok dengan minus lu. Dan yang paling kerasa, otot-otot sekitar mata lu ini serasa harus dilatih lagi, karena kan lu biasa fokus ke monitor yang agak jauh, sekarang fokusnya di kacamata gitu. Awal-awal pasti cepat pegel deh, tapi lama-kelamaan ya harusnya bakal menyesuaikan. Terus apakah ada motion sickness? Ya sejauh ini dari gua dan beberapa orang yang coba ini sih nggak merasa motion sickness ya. Mungkin karena ini nggak fully blackout juga, jadi kita masih sadar gitu, kita nggak dibikin muak. Sisanya ini ya experience yang berbeda ya, bener-bener hal baru lu nikmatin sebuah layar. Mungkin rasa itu kayak pakai VR ya, buat yang udah pernah coba. Tapi kacamata XR ini beda, dia nih lebih ringan, lebih gampang dipakainya, dan nggak ribet buat settingannya, tinggal colok aja gitu. At least kalau lu udah punya device yang speknya rata kanan, ya gue yakin lu bisa consider lah sama alat yang satu ini. Di harga 14 juta, gue rasa dengan kondisi kayak gini, daripada lu mikir-mikir upgrade laptop ataupun HP lo yang tiba-tiba harganya yang sama itu turun ke mid range ya, mending upgrade experience-nya aja dulu, cobain deh yang bener-bener beda gitu. Menurut lu gimana? Lu coba aja deh ke Urban Gadget, lu bisa beli di sana offline ataupun online store resminya juga ada. Siapa tahu lu suka ya. Gue sih amazed sama teknologi yang dikasih sama kacamata ini. Mungkin nanti bisa kali ya jadiin wireless tanpa latensi, jadi nggak perlu kayak VR lagi gitu. So mungkin itu aja lah pengalaman gue pakai Xreal One Pro ini ya. Silakan aja kalau kalian mau coba, jangan coba di gue, coba ke tokonya aja. Gue yakin lo pasti bakalan pengen punya kacamata yang satu ini. Tapi kalau lo mau langsung beli, langsung ya cek YouTube shopping kita ataupun deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk diskusiin apakah ini worth it buat lo beli atau tidak. Dan seperti biasa juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.